rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalawat wassalam ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faba'du faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji setiap malam Sabtu. Jamaah sekalian rahimakumullah, mestinya yang mengisi pada malam hari ini adalah beliau Ustadz kita, guru kita, Ustadz Lanang Mudadi. Akan tetapi karena beliau sedang berhalangan sehingga kami harus menggantikan di sini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas tentang haditsnya Abi Sufyan dalam kisah yang cukup panjang di mana beliau ditanya oleh Raja Heraklius tentang apa yang diajarkan nabimu, yaitu Nabi Muhammad, kepadamu. Ada beberapa poin yang kemudian menjadi catatan. Yang pertama adalah yang diberikan kepada Abu Sufyan dan para sahabatnya setelah Nabi kita memerintahkan supaya kita berkata tentang masalah jujur, maka beliau juga memerintahkan kita untuk menjaga masalah afaf, masalah harga diri. Bapak Ibu sekalian, dalam masalah afaf atau masalah iffah yang kemudian berarti menjaga kesucian diri itu, kalau dalam kitab ini diterangkan ada dua macam. Jadi afaf itu dalam masalah harga diri diterangkan dalam dua macam. Afaf itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita menjaga harga diri kita dari sesuatu yang sifatnya adalah syahwat. Yang kedua adalah sesuatu yang berasal dari butun. Apa butun? Butun itu perut. Dua perkara ini diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, yang kemudian menerangkan atau yang kemudian dua perkara ini supaya kemudian kita betul-betul menjaga satu dari masalah syahwat, yang kedua dari masalah perut. Kalau kemudian kita tarik secara lebih umum, ternyata syahwat dan perut itu bagian yang sama. Jadi ada dua perusak dalam agama kita. Yang pertama adalah perusak syahwat. Nah, penyakit syahwat ini termasuk sebenarnya penyakit perut. Akan tapi di sini diterangkan lebih mendetail. Nah, dua itu dari mana? Dua itu adalah ketika panjenengan mengetahui istilah yang namanya syubhat. Jadi dua ini sama ya, ini syahwat, perut, ini sesuatu yang mirip,
Yang pertama yang merusak manusia adalah syahwat dan perut. Yang kedua adalah masalah syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu kerancuan berpikir, itu masalah syubhat. Jadi masalah syahwat dan masalah syubhat ini yang kemudian menjadikan manusia itu rusak. Contoh masalah syahwat, apa contohnya? Misalnya seseorang melakukan satu hubungan pada sesuatu yang dilarang, berbuat zina dan lain sebagainya. Itu contoh daripada syahwat. Contoh daripada syahwat, seseorang minum minuman yang terlarang, itu mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwatnya. Contoh penyakit syubhat, kerancuan dia di dalam berpikir. Seseorang yang kemudian menjual agama atau seseorang yang menjual ayat-ayat Allah untuk jualan produk dan lain sebagainya, itu contoh masalah syubhat. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang kami terangkan, bahwa afaf di situ diterangkan supaya kita menjaga dari sesuatu yang sifatnya adalah masalah syahwat. Apa yang dicontohkan dalam kitab ini? Yang dicontohkan dalam kitab ini adalah ifah yang pertama, masalah syahwat itu adalah perintah Allah atau larangan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita semua menjauhkan diri kita daripada penyakit, yaitu zina. Jadi contoh menjaga sesuatu dari masalah syahwat itu adalah dalam kitab ini diterangkan, yaitu dia harus menghindari daripada sesuatu yang menjadikan dirinya terjerumus ke dalam satu perzinaan. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, kita mengenal fahisyah. Fahisyah itu apa? Ada di dalam Quran surat At-Taubah itu ya. Bukan At-Taubah, yang menerangkan tentang utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu surat apa itu? Saya lupa itu. Jadi dalam satu ayat yang sama diterangkan ada dua sifat. Ada sifat fahsya, ada sifat mungkar. Nah, itu di situ diterangkan seperti itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, contoh daripada perbuatan zina. Sekarang kita mengenal ifah itu tadi kita bagi dua, ada perkara syahwat, ada perkara perut. Nah, sekarang di antara bentuk pelanggaran masalah syahwat adalah melakukan satu perzinaan. Nah, perzinaan itu sendiri di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 disebutkan bahwa yang namanya zina itu adalah innahu kana fahisyatun atau fahisyatan. Dalam ayat yang lain tadi kalimat fahisyatan, fahisyah itu disandingkan dengan kalimat mungkar. Ada fahisyah, ada mungkar. Nah, salat yang kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, salat itu bisa mencegah perbuatan manusia daripada melakukan tindakan-tindakan yang fahsya dan tindakan-tindakan yang mungkar. Kalau dalam terjemahan apa? Fahsya itu apa? Fahsya itu kalau tidak salah diartikan menjadi satu perbuatan yang benci atau yang hina, yang dibenci oleh manusia, itu fahsya. Sementara mungkar itu dia melakukan satu pelanggaran
barometernya itu bukan dari perbuatan yang hina, tapi barometernya adalah perbuatan itu bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini beda fahsya dengan mungkar. Jadi kalau fahsya itu satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan itu dianggap menjijikkan, dan itu dianggap oleh manusia menjadi satu perbuatan yang rusak. Contohnya tadi berzina. Berzina termasuk fahsya atau mungkar? Fahsya, menjijikkan. Contoh lagi, seorang perempuan mendatangi perempuan, seorang laki-laki mendatangi laki-laki. Ini perbuatan fahsya atau perbuatan mungkar? Perbuatan fahsya. Contoh lagi, seorang misalnya dia mengambil minuman atau minum minuman sesuatu yang kemudian itu tidak baik, sesuatu yang memabukkan, itu perbuatan fahsya atau mungkar? Fahsya, perbuatan yang buruk. Sementara perbuatan yang mungkar itu adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak Adam. Perbuatan itu dilakukan, akan tetapi perbuatan itu dia bertentangan dengan yang namanya wahyu, itu namanya mungkar. Kalau tadi fahsya itu barometernya adalah akal, manusia itu sudah, wah ini perbuatan ini tidak baik, ini itu akal ya. Akal secara fitrah manusia sudah menyebutkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sementara perbuatan yang mungkar ini bertentangan, ini maksiat dilakukan oleh manusia. Tapi maksiat ini dilakukan oleh karena dia melanggar tentang wahyu. Contoh perbuatan yang mungkar, misalnya seseorang meninggalkan sholat, itu perbuatan fahsya atau perbuatan mungkar? Perbuatan mungkar. Seorang tidak puasa, itu perbuatan fahsya atau perbuatan mungkar? Itu perbuatan mungkar, kan begitu. Seorang tidak membayar zakat, itu perbuatan mungkar. Tapi kalau dilakukan di situ dan manusia memandang bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, maka kemudian itu disebut sebagai penyakit yang fahsya. Nah, kita di dalam hadis itu diperintahkan supaya menjaga apa? Menjaga afaf, menjaga harga diri. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang terjerumus dalam perkara syahwat, dalam perkara perut. Karenanya dalam kitab ini diterangkan bahwa termasuk di antara kita menjaga harga diri kita dari penyakit syahwat adalah supaya kita ini menjaga betul-betul diri kita daripada perbuatan yang menjerus kepada perbuatan perzinahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala betul-betul melarang segala sesuatu yang dapat menjerumuskan ke dalam perzinahan. Dan di sini yang banyak terkena oleh ayat ini adalah, mohon maaf, ini ibu-ibu. Ini ibu-ibu. Kalau pencurian itu biasanya identik dengan laki-laki. Sementara perzinahan itu identik dengan perempuan. Kenapa demikian? Karena kunci dari perzinahan itu adalah biasanya yang perempuan itu kemudian mengiyakan. Andai kata yang perempuan itu tidak mengiyakan, maka yang terjadi bukan perzinahan, akan tapi nopo niku? Jadi per apa itu? Pemaksaan ya, begitu. Baik. Maka di sini ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah zina, ayat-ayat yang berkaitan supaya kita menjaga afaf daripada syahwat, itu banyak yang ditujukan kepada seorang wanita. Oleh karenanya begitu juga Allah memerintahkan perempuan untuk memakai jilbab jika keluar rumah.
itu begitu. Jadi wanita itu diperintahkan untuk mengenakan jilbab ketika keluar rumah. Kemudian juga wanita itu tidak boleh mengenakan wewangian ketika keluar rumah. Kemudian juga wanita itu tidak boleh meliuk-liukkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan harimnya, laki-laki yang bukan menjadi halal baginya. Itu tidak boleh begitu. Kadang-kadang ada wanita itu dalam teleponnya saja sudah suaranya luar biasa gitu ya. Tidak tahu nek sales yuk pancen kudu kono-kono itu tidak tahu gitu. Tapi ini larangan secara umum bahwa wanita itu tidak boleh meliuk-liukkan suaranya di hadapan laki-laki. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kitab ini saya baca kitab yang terjemahan dan saya baca kitab yang asli. Nampaknya penulis mengangkat tema tentang masalah jilbab itu tidak hanya sekedar masalah jilbab yang penting menutupi, tidak. Tapi nampaknya dalam buku ini diterangkan bahwa nikob, ngertos nikob? Nikob niku napa? Cadar ya. Cadar itu kalau dalam buku ini menjadi satu kewajiban. Jadi seorang perempuan itu harus menggunakan cadar. Alasannya apa? Kenapa kok perempuan harus menggunakan cadar? Nah, ini konsentrasi. Alasannya adalah karena kiten-kiten Bu, kaki seorang wanita atau punggung kaki seorang wanita itu bagian dari aurat atau bukan? Kira-kira wajib ditutupi atau tidak wajib untuk ditutupi? Kalau sepengetahuan kami termasuk kaki ini wajib untuk ditutup, karenanya kemudian menggunakan kaos kaki kan begitu. Nah, alasan penulis menerangkan bahwa yang namanya hijab atau bukan hijab ya, yang namanya cadar itu adalah wajib. Kira-kira bagian atau anggota tubuh seorang wanita itu lebih menggoda mukanya atau punggung kakinya. Kira-kira di mana itu? Lebih menggoda yang mana? Mukanya, kan begitu. Nah, ini secara nalar. Maka di sini disebutkan bahwa yang namanya pakai cadar itu wajib. Nah, tapi saya punya satu buku yang berjudul Hijabul Mar'atis Sholihah atau Jilbab Perempuan yang Sholihah. Ini ditulis oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kalau ini Syekh Utsaimin ya, sarah ini. Beliau menerangkan dalam buku itu, dalam kitab itu secara panjang dan lebar bahwa yang lebih kuat seorang wanita menggunakan cadar itu adalah dihukumi menjadi sunnah, paling tidak sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Manakala sekali lagi, manakala memang wajahnya itu begitu menimbulkan fitnah. Pokoknya anggur wong peruh kok marai dadi ura-ura. Nah, itu maka di situ sudah sampai penekanannya sudah sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan. Iku luwih apik menggunakan niqab atau menggunakan cadar. Tapi tidak sampai dalam derajat yang wajib. Hanya yang saya garis bawahi, memang perintah menggunakan menggunakan cadar itu ada. Bahkan termasuk diantaranya mazhab Syafi'i juga keras hukumnya ya, atau dia keras untuk menekankan seorang wanita supaya menggunakan cadar. Sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau ada seorang wanita yang menggunakan cadar, ya sudah, itu memang dia sedang menegakkan atau dia sedang mencoba mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah, begitu.
Bukan kemudian kita ngarani yang tidak. Itu bagi mereka yang bercadar. Bagaimana dengan seorang wanita yang tidak bercadar? Maka kita menjadi paham bahwa hukum cadar itu dalam beberapa literasi kitab fikih, terutama fikih wanita, hukumnya tidak sampai dalam sesuatu yang wajib. Artinya orang tidak cadaran pun itu tidak dosa. Begitu. Nah, orang yang bercadar dia melakukan sunnah. Orang yang kemudian tidak menggunakan cadar pun dia tidak melakukan dosa. Nah, ini masalah seorang wanita. Nah, jadi kembali kepada poin tadi bahwa iffah, ayat-ayat tentang perzinaan itu biasanya mengenai seorang wanita. Karenanya seorang wanita itu tadi sudah kami sampaikan bahwa dia tidak boleh begini dan begitu sudah kita terangkan. Sementara yang kedua, masalah iffah yang kedua adalah masalah iffah yang kaitannya dengan butun, yang kaitannya dengan masalah perut. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang lain itu tidak tahu, mereka tidak menyangka, bahkan mereka kemudian mengira kalau orang-orang yang dalam tanda kutip miskin itu di mata mereka adalah menjadi orang-orang yang kaya. Jadi ada orang yang kecukupan, ada orang yang pas-pasan, di mata orang lain dia adalah orang yang kaya. Kenapa kok bisa demikian? Karena dia pandai menjaga privasi. Kayak boten gadah arto nggih biasa. Punya uang juga biasa. Ini kan angel ditebak. Beda dengan orang yang mohon maaf barangkali ketika punya uang ketok wah kayak duit, kena dititenan. Wah kayak duit. Wah tanggal 6 itu. Giliran wis rada apalagi sekarang sudah tanggal 25 begini. Wah wis ketok mengkeret begitu ya. Wis mumet ketok ora duit dah begitu. Nah, ini iffah yang kedua itu kaitannya dengan masalah iffah perut. Maka di sini diterangkan bahwa hukum meminta-minta itu hukum asalnya adalah tidak boleh. Ada hadis Nabi SAW yang menerangkan kelak orang yang banyak meminta-minta itu mereka akan dibangkitkan dalam keadaan kulitnya terkelupas, balungan totok itu. Jadi apa kita katakan tengkorak apa itu? Nah, begitu ya, jadi koyo wong ora ono kulit tengkorak gitu. Nah, ini begitu. Hanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga perlu adil. Meminta-minta untuk kepentingan pribadi itu memang sejatinya tidak boleh. Contohnya apa? Kita lihat orang di pinggir jalan, orang sehat, orang yang ya cukup dia sebenarnya kerja saja bisa, tapi karena wegah kerja kemudian di pinggir jalan mengandalkan untuk meminta-minta. Itu kan tidak boleh begitu ya. Hanya ketika permintaan itu adalah permintaan bukan untuk pribadinya. Contoh begini, masjid ini pengen bangun, maka kemudian kita ada tulisan open donasi. Nah, ini boleh yang seperti itu. Jadi dia minta bukan untuk dirinya. Bahkan mestinya kita fahamkan kepada umat ini adanya satu open donasi yang dilakukan oleh masjid karena ingin pembangunan ABCD, karena ingin ada kajian ABCD, itu sesungguhnya yang butuh itu bukan masjidnya, tapi yang butuh itu adalah orangnya. Justru kita ini memudahkan orang lain untuk menunaikan hartanya yang harusnya dia keluarkan untuk bersedekah. Nah, begitu. Jadi bukan saya Mas Dwi atau teman-teman yang di YKS kemudian minta-minta itu enggak.
Nah, minta-minta ini minta-minta yang boleh. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada umat, bukan untuk kami pribadi, bukan untuk kita. Ini boleh. Yang tidak boleh itu adalah minta-minta yang kemudian permintaan itu dilakukan oleh seseorang karena dia tadi ya dalam masalah perut itu. Itu yang pertama begitu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang keadaan orang-orang kelak di hari kiamat yang mereka datang dibangkitkan oleh Allah dengan wajah terkelupas tanpa daging sehingga tulangnya kelihatan di depan manusia, maka para sahabat waktu itu berjanji setia kepada Nabi bahwa mereka tidak akan meminta apapun kepada manusia, bahkan sampai-sampai pecut atau apa sesuatu yang jatuh mereka ambil sendiri, tidak sampai minta bantuan kepada orang lain. Nah, itu sampai seperti itu dalam sejarah. Hanya ya ini perlu untuk dipahami ulang. Saya punya kawan, dia seorang pembisnis. Dia punya prinsip yang luar biasa. Biasanya orang Jawa itu kan opo-opo nek sing iso diayahi dhewe ya diayahi dhewe. Sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri maka dikerjakan sendiri. Nah, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan sendiri maka baru kemudian diberikan kepada orang lain. Tapi pebisnis ini luar biasa, dia prinsipnya dibalik, Bapak Ibu. Jadi pokoknya nek sing isih iso tak burohake ya tak burohake. Nah, saya akan melakukan pekerjaan di mana orang lain tidak bisa melakukan pekerjaan sebagaimana saya melakukan pekerjaan. Nah, itu juga seperti itu ya. Jadi ini sebagai selingan, ada pebisnis yang seperti itu. Tapi di sini maksudnya adalah supaya kita menjaga diri kita daripada kekosongan atau daripada harga diri kita tentang masalah perut ya. Tadi syahwat sudah, kemudian masalah perut. Nah, termasuk sesuatu hal yang barangkali bisa kita lakukan atau yang biasa makruf di masyarakat sudah dilakukan, biasanya adalah seorang ayah atau seorang ibu mengajarkan kepada anaknya. Apa yang diajarkan? Besok kamu mau ulang tahun, nah, sana minta sama bude atau minta sama mbah atau minta supaya kemudian memberikan uang. Atau bahasa kita biasanya yang sering terjadi itu, wah ini sukses ini, yuk makan-makan yuk. Nah, itu biasanya kan kalimat-kalimat seperti ini yang memang kita mestinya harus berhati-hati. Supaya apa? Supaya kemudian kita tidak mudah meminta kepada orang lain untuk keperluan diri kita pribadi. Tapi untuk keperluan umat itu tidak menjadi mengapa. Baik. Karenanya Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya meminta-minta itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan kecuali jika dalam keadaan yang terdesak atau sangat terpaksa, itu baru boleh. Contoh dulu pernah ada orang mana itu orang daerah Ciamis gitu ya. Daerah Ciamis yang datang ke sini, istrinya meninggal di Kabupaten Temanggung. Nah, istrinya meninggal sampai dari sana kemudian dibawa pulang sampai di Kabupaten Magelang. Itu karena dia angan-angene wah kok nek wis tekan Magelang mestine yo mau disangoni dan sangunya sudah habis karena buat bayar ambulan dan lain sebagainya dari Ciamis ke sini, maka kemudian ternyata uangnya habis dan pihak keluarganya sama sekali tidak memikirkan hal itu, sehingga dia membawa beberapa anaknya yang barusan kehilangan istrinya, yang anaknya ini barusan kehilangan ibunya, kemudian nunut-nunut dan sampai di Masjid Al-Amin sini waktu itu. Sehingga dia meminta untuk ada pekerjaan yang bisa dia lakukan supaya kemudian dia dapat uang dan dia mau kembali ke daerah asalnya. Nah, kalau dalam keadaan yang seperti ini maka tidak apa-apa.
Tapi di luar dalam keadaan keterpaksaan, maka sebisa mungkin kita tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, lalu pripun kok nek ki Mbak kok lajeng kita melihat orang-orang di pinggir jalan mereka meminta-minta padahal fisik mereka masih kuat. Nah, kalau saya secara pribadi saya menyarankan ya memang kita tidak usah ngasih. Kenapa kok tidak usah ngasih? Karena nyuwun sewu ketika dikasih mereka akan seperti itu terus. Tapi ketika kita sudah tidak memberikan sedikit uang yang mereka minta, susu kan bosen. Anis bosen gelem ora gelem, maka kemudian mereka akan menjadi produktif kembali. Karena kalau dihitung ya luar biasa itu. Dalam bangju itu 60 detik atau 50 detik mandek, gitu kan? Habis itu jalan lagi, habis itu mandek lagi. Mungkin dalam 1 menit coro entuk duit pinten, misalnya 1.000 atau 2.000, nek sak jam pun pinten, nek 2 jam pun luwung gampang sing teng pinggir dalan tinimbang nyambut damel. Nah, ini menjadi orang-orang yang pemalas. Oh ya, kalau yang ngatur jalan mereka masih nyun sewu itu menurut saya loh ya, menurut saya itu masih ada jasa. Kenapa? Karena ketika tidak diatur dengan sedemikian rupa biasanya kredit dan membahayakan. Nah, itu biasanya begitu. Maka kalau yang seperti itu karena dia masih ada jasa, ya kita kasih tidak apa-apa. Karena masih ada jasanya begitu. Dan itu ya banyak maslahatnya gitu. Saya membayang ya ini juga peran pemerintah sesungguhnya. Di beberapa tempat di titik di Paraan itu kan juga ada itu di mana? Itu kan juga kalau nggak ada yang menyeberangkan wah rawan sekali suko kulon bablas soal luar biasa begitu ya. Itu dia masih ada jasa gitu ya, walaupun kemudian kita tidak tahu ya apakah itu kemudian menjadikan orang menjadi malas dan lain sebagainya, itu kan urusan pribadi. Tapi yang nampak jelas nyata adalah hanya modal nopo niku kayu di kei nopo niku botol Sprite ditusuk, kemudian di ecrek icrik dia ada uangnya. Itu kan waduh, ini juga tidak diperbolehkan. Apalagi yang kemudian datang ke rumah-rumah, jelas dia orang yang sehat, jelas dia orang yang minta-minta. Ini sebagai seorang muslim ya mestinya tidak begitu, tidak meminta-minta. Mestinya dia dalam ghirah atau dalam kehidupannya itu memiliki satu jiwa yang produktif. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah berkaitan dengan masalah iffah, berkaitan dengan masalah menjaga harga diri. Lalu kemudian menjaga harga diri dalam bentuk syubhat, tadi sudah kami sebutkan betapa banyak orang yang kemudian menjual agama ini oleh karena dia ingin mendapatkan 1-2 suap atau 1-2 atau beberapa uang yang kemudian dijanjikan. Contoh, seorang ulama diterangkan bahwa ini secara hukum adalah haram. Dulu kan ada kisah itu yang pernah kita sampaikan itu. Ada anjing yang kemudian anjing itu mati. Nah, anjing itu mati, maka yang punya anjing ini datang kepada seorang yang dianggap dia paham agama, maka kemudian orang ini ditanya, Pak, anjing ini kalau mati memang wasiatnya itu supaya kemudian anjing itu disolatkan, didusi, dikafani, jadi solatake. Nah, maka seorang yang dianggap paham agama ini dia mengatakan, ora ono mosok nopo anjing meninggal kok gitu, udah ada aturannya itu. Aning enten ninge Pak, nah, pripun? Siapa yang mau menimami dan mau menyolatkan anjing ini, dia berhak mendapatkan imbalan, taruh kata misalnya dalam tanda kutip coro gampangi 50 atau 60 juta rupiah. Nah, pun mulai rodo malih kan begitu, ceritanya kan begitu. Jadi yang tadinya dia bilang mengatakan wah itu tidak boleh gitu. Akhirnya waduh 9 juta, rodo mikir. Sik badang tak nganu kok nampaknya ini kok titisan anjing dari Ashabul Kahfi. Begitu. Boleh ini untuk disolatkan, untuk dikafani karena dia tergiur dengan uang yang 60 atau 70
juta itu contoh daripada orang yang dia tidak bisa menjaga masalah syahwat. Nah, begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu yang terakhir yang kemudian diterangkan dalam kitab ini adalah Kanjeng Nabi itu, oh ya, masalah zina. Zina itu ada dua, ada yang muhson, ada yang ghairu muhson. Muhson itu sudah menikah. Kalau ada seorang yang sudah menikah kemudian dia melakukan perzinaan, maka hukumannya apa? Hukumannya dirajam. Dirajam niku diapakan? Digaweke napa niku lubang, kemudian orang ini ditanam di lubang itu, lalu kemudian dilempari batu. Batu yang digunakan untuk melempar bukan batu yang kecil, bukan batu yang besar, batu yang sedengan. Supaya apa? Supaya dia merasakan sakit dan dijadikan sebagai efek jera supaya masyarakat tidak melakukan perzinaan. Itu kalau seorang laki-laki atau seorang wanita yang sudah menikah. Lah bagaimana yang ghairu muhson? Bagaimana bagi yang belum menikah? Maka bagi seorang yang belum menikah kemudian dia melakukan satu perzinaan dan di situ betul-betul dia melakukan satu perzinaan, maka dia dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu hukuman dalam syariat Islam. Nah, kan kiapa lah mboten. Jadi kalau ada seorang yang ketahuan berzina, kalau dia belum menikah maka dinikahkan. Nah, begitu. Kalau dia sudah menikah maka diviralkan, kan biasanya kan begitu. Nah, kalau dalam tradisi Islam, dalam aturan agama tidak. Jadi dia harus dirajam. Itu masalah kaitannya dengan masalah zina. Baik. Lalu kemudian yang terakhir yang diperintahkan dalam hadis ini adalah supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita menjaga silaturahmi atau silaturahim. Nah, perintah-perintah tentang silaturahmi, perintah-perintah tentang silaturahim itu bentuk perintahnya adalah perintah yang ghairu muqayyad, perintah yang tidak ada ikatan. Caranya mau bagaimana terserah. Waktunya mau kapan juga terserah. Itu masalah silaturahmi atau masalah silaturahim. Sehingga tidak benar mengkhususkan silaturahmi atau silaturahim hanya saat-saat misalnya bulan Syawal. Dikhususkan hanya bulan Syawal. Itu tidak benar begitu. Kalau memanfaatkan bulan Syawal karena barangkali yang di luar Jawa atau yang di luar tempat luar kampung halaman mereka pulang, maka kemudian dimanfaatkan untuk silaturahmi, itu tidak masalah. Tapi mengkhususkan silaturahmi hanya di bulan Syawal saja, maka itu kemudian tidak ada tuntunan daripada agama kita. Nah, begitu ya. Jadi tidak mengkhususkan silaturahmi dalam satu tempat tertentu, satu waktu tertentu, satu cara tertentu. Karena perintah silaturahmi itu adalah perintah yang ghairu muqayyad, yang tidak terikat oleh apapun. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, bahwa kita tadi sudah sedikit mengulang tentang apa yang harusnya kita lakukan. Yang pertama adalah masalah tauhid, supaya betul-betul kita menyembah Allah. Setelah menyembah Allah tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah kita meninggalkan tentang perkataan-perkataan nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan aturan atau syariat Islam. Yang kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang masalah sholat, yang kemarin sudah kita bahas, bahwa ada orang yang atau ada ulama yang menafsirkan, yang menyimpulkan bahwa orang yang meninggalkan sholat
maka jatuh kafir bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan kita kemarin sudah menyarah bahwa yang kita ambil atau yang paling benar adalah ketika dia meninggalkan sholat secara sengaja dan meyakini bahwa sholat itu adalah tidak wajib lagi, maka jelas jatuh kafir terhadap orang yang berkeyakinan demikian. Namun bagi orang yang meninggalkan sholat namun dia masih meyakini bahwa sholat itu masih wajib, maka setidak-tidaknya, seminim-minimalnya dia jatuh dalam permasalahan dosa yang amat besar. Kemudian yang keempat adalah perintah Nabi SAW supaya kita berkata jujur. Dan kemarin jujur sudah kita bagi ke dalam dua bagian. Ada jujur kepada hamba Allah, ada jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya jujur kepada Allah itu adalah jauh lebih berat daripada jujur kepada hamba atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang malam hari ini kita bahas adalah perkara masalah afaf, bahwa kita harus menjaga harga diri kita. Dari apa? Dari sesuatu yang sifatnya adalah syahwat. Apa contohnya? Tadi masalah perzinaan. Nah, syahwat itu atau sesuatu yang kaitannya dengan masalah syahwat dan masalah perut itu biasanya dia dominan dalam sesuatu yang bersifat fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya itu adalah sesuatu yang secara apa tadi? Secara akal manusia kemudian mengatakan bahwa ini merupakan perbuatan yang buruk. Sementara penyakit-penyakit yang berikutnya adalah penyakit masalah syubhat. Dan juga penyakit-penyakit yang kaitannya dengan masalah perbuatan yang mungkar. Nah, perbuatan mungkar itu perbuatan apa? Perbuatan yang menyalahi wahyu. Kalau fahsya itu hubungannya dengan masalah apa tadi? Akal. Kalau mungkar hubungannya dengan masalah wahyu. Nah, kita diminta oleh Nabi SAW supaya betul-betul menjaga harga diri kita dari masalah itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah silaturahmi atau silaturahim. Itu yang kemudian malam hari ini kita bahas. Insya Allah yang mendatang kita akan sampai ke dalam hadis yang keempat. Hadis tentang kisah atau tentang seorang yang dia betul-betul jujur, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dirinya dimatikan dalam keadaan syahid. Maka kalau ada orang yang punya kerentek supaya matinya mati syahid, dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai syuhada, sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun orang ini matinya di atas kasur. Kalau dia punya keinginan mati syahid, maka Allah akan menulis dirinya menjadi orang yang syahid. Nah, pembahasan kita besok insya Allah akan sampai kepada siapa orang-orang yang menjadi syuhada atau orang-orang yang mati syahid itu siapa saja. Nah, itu pembahasan kita yang akan mendatang insya Allah. Kemudian untuk malam Sabtu besok yang memberikan materi insya Allah Ustadz Ja'far Sodik, insya Allah seperti itu. Kirang langkung ngupun nyuwun pangapunten, ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara ada kekeliruan dari kami secara pribadi. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa yang namanya menegakkan agama, yang namanya menegakkan syariat itu bukan tanggung jawab ustadz, bukan tanggung jawab kiai, bukan tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab guru ngaji, tapi yang namanya menegakkan syariat Allah, menegakkan Islam dengan setegak-tegaknya adalah tugas kita semuanya. Sekali lagi adalah tugas kita semuanya. Karenanya mari kita bersama-sama dengan kemampuan yang kita punya. Jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa anak-anak kita
yang dimasukkan ke sekolah-sekolah dasar atau ke TK atau ke SMP atau ke SMA, enggak apa-apa. Kalau di sekolah kan sudah menjadi tugas gurunya, aku tak golek duit baik. Jangan sampai seperti itu. Itu bagian daripada penegakan agama. Apa misalnya dalam masalah penegakan dirinya untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk wudhu dengan benar. Itu bagian daripada tanggung jawab kita. Maka ada pepatah mengatakan fi ardin tuta anta mas'ulun an diniha. Dimanapun kamu berada, kamu akan ditanya tentang bagaimana kondisi agama di lingkunganmu. Kalau kondisi agama kita atau lingkungan kita sudah menegakkan syariat Allah, sudah menegakkan hukum-hukum Allah dengan baik, maka insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kondisi kita agamanya masih kurang baik, banyak orang yang belum sholat, banyak orang yang belum bisa ngaji, kemudian kita tidak ada kerentek sama sekali, maka sudah tentu kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini sebagai penutup daripada kajian materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nguri-uri, untuk menguatkan, untuk bersama-sama iqamatuddin menegakkan agama Islam. Kirang langgengipun nyuwun pangapunten, kawula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.